kuli dapur semuanya. Kali ini kita berjumpa lagi untuk mempraktekkan cara membuat fried chicken anti gagal yang keriting ya, gitu. Yang keriting ataupun nanti mau yang model original boleh. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share channel Wisma Duta Kitchen. Jika video ini bermanfaat dan menginspirasi, langsung saja kita eksekusi. Jadi bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah ayam, ya, ini kira-kira 2 kilo, kita potong jadi sekitar 20. Jadi belinya ayam yang ukuran 1 kiloan ya, supaya nanti hasil potongannya tidak terlalu besar dan dapat, jadi setiap potongannya itu akan pas gitu ya, kira-kira hampir sama dengan ukuran ayam-ayam yang dijual di fast food itu. Ini bahan marinasinya: bawang putih, lada bubuk, perasa ayam, garam, dan bubuk jahe. Untuk tepungnya kita pakai yang protein tinggi ya, cakra. Terus maizena, ini 1 kilo, maizenanya seperempat. Bawang putih bubuk, garam halus ya, kalau bisa yang daun, jadi halus. Terus lada bubuk, lada putih. Ini penyedap rasa ayam. Nah, untuk bahan celupannya nanti kira-kira air, ya, ini air sekitar 500 ml atau 600 ml. Kita kasih garam secukupnya sama penyedap secukupnya sama campuran telur. Ya. Oke, ini bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Nah, nanti kita bisa campur. Oke, sekarang kita campurkan bahan tepung terigu sama maizenanya. Oke, garam, bawang putih bubuk, lada, perasa, ini baking powder ya, untuk membantu supaya hasil nanti bisa sedikit lebih mengembang. Nah, campurkan 1 sendok aja. Campuran tepung ini nanti digunakan untuk tepungan pertama dan kedua sekaligus ya. Oke, kira-kira. Jadi ini campuran tepung yang biasa saya gunakan ya. Tetapi kalau mau misalnya lebih berasa lagi ya, itu bisa ditambahkan berbagai macam rempah-rempah. Ada yang ditambah ketumbar, ada yang ditambah bubuk jahe, terus bubuk seledri, bubuk paprika, seperti campuran tepung yang digunakan oleh fried chicken merek-merek terkenal itu. Tetapi untuk kali ini kita buat yang lebih mudah aja, karena kalau misalnya kita ikuti yang merek-merek fast food terkenal itu, harganya memang tidak bisa murah, karena campuran untuk herbs spicesnya itu benar-benar hampir setara dengan harga ayamnya. Oke, jadi ini kita buat saja yang mudah dijangkau. Jadi nanti hasilnya juga buat teman-teman yang mau jualan lagi itu masih bisa diaplikasikan. Oke, sekarang tepungnya sudah selesai. Ini campuran airnya. Sekarang kita marinasi ayamnya. Jahe, garam, lada putih, bawang putih. Untuk marinasi ini terserah ya, mau model masih pakai air atau brine yang tanpa air, terserah. Lebih suka yang mana? Oke.
sudah cuci tangan pakai sabun ya, kemudian keringkan baru gunakan. Sambil tekan-tekan ya supaya dia bisa masuk. Oke. Tepung yang sudah jadi tadi, campuran tepung yang sudah jadi tadi ya, kita pisahkan jadi beberapa ya. Jadi ini nanti yang dipakai, tempat ini yang dipakai untuk mengaduk tepungan kedua. Ya, ini kita sisakan dulu sebagian nanti buat campuran. Buat campuran pada saat waktu akan penggorengan. Nah, ini tempat ini buat campuran tepung yang pertama. Jadi nanti ayam yang habis dimarinasi dari sini ke sini ya, kita balut dengan tepung pertama, terus kita celupkan ke adonan cair telur tadi, campuran telur, baru tepungan kedua, terus kita balut, baru proses penggorengan. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk ayam ya, yang sudah dipotong-potong ini, biasanya kalau mau jadi besar ya, ini harus dibedakan antara fried chicken yang dijual di fast food menengah atas sama yang di kaki lima. Kalau fast food yang di kaki lima itu paha bisa nah ini kan ya, paha atas ambil diangkat, nanti kalau perlu kulitnya sekalian diangkat ya. Nanti saya contohkan dua, ini yang saya biarkan utuh ya, pahanya juga begitu, ini yang saya biarkan utuh. Nah, kalau yang gini-gini ini yang dada, bagian dada tengah itu memang nanti akan menghasilkan besar, apalagi kalau di gitu ya. Tergantung nanti sayap ya, kalau mau lebih tampilannya lebih besar, bagian dramage-nya ini nah sedikit dibuka ya. Sekarang kita mulai proses penepungan sambil menunggu minyak dipanaskan ya. Untuk pertama saya coba yang tanpa diiris. Kita ambil semua bagian, dada, terus dada daging, dada sayap, paha atas, paha bawah ya. Dalam pengerjaan ini lebih baik kita gunakan dua tangan. Jadi yang satu ini untuk memegang basah, yang satu untuk kering. Jadi yang kanan ini untuk kering, yang satu ini untuk basah. Jadi supaya tidak pada saat memegang daging ayam basah kita pakai tangan kiri masuk celupan. Tapi untuk saya membalur, nah ini bisa kita gunakan tangan kanan. Kita balur rata saja, tanpa tekan-tekan. Untuk tepungan yang pertama hanya untuk membalur ya, rata di situ. Nah, kita sisihkan semua terbalur rata, kita sisihkan. Nah, setelah pada penepungan pertama ayam sudah terbalur rata ya, sekarang kita masukkan ke celupan air telur ya. Kita kumpulkan di tepungan kedua. Sambil menunggu minyaknya cukup panas ya. Untuk proses penggorengan minyak harus cukup panas. Kalau kurang panas, tepungan bisa jadi kurang maksimal. Nah, setelah terkumpul di sini ya, terus kita tambahkan tepung dari atasnya secukupnya saja, tapi jangan terlalu sedikit karena nanti hasil tepungannya kurang maksimal. Oke, nah sudah tertutup ini, baru kita adakan proses. Jadi jangan terlalu ditekan-tekan juga ya. Kalau mau penepungannya itu enak, lebih baik pakai tempat yang agak dalam, misalnya kayak panci yang agak tinggi gitu ya. Jadi digaro aja, diputer-puter gini. Oke. Jangan terlalu ditekan. Oke. Nah, sekarang proses yang menentukan hasil
keriting atau tidaknya itu sebenarnya ini. Jadi ayam itu setelah diangkat gini ya, terus digini. Nah, dikagetin gini, jadi nanti hasilnya bisa bagus. Kita masukkan. Usahakan pada saat ayam masuk, ya, kira-kira saja minyak sudah cukup panas. Jadi begitu ayam dimasukkan, dia langsung keluar mulut, itu tandanya memang sudah cukup panas. Dan yang lebih penting, ayam harus terendam minyak supaya hasilnya bisa bagus. Pada proses penggorengan ya, jangan lupa ayam diaduk pelan aja, supaya bagian bawahnya tidak terlalu lama menempel ke wajan dan mengakibatkan timbul gosong. Tepung yang habis digunakan tadi ya, ini tepungan kedua yang habis digunakan, itu biasanya ada sisa-sisa remah-remah ya, kayak seperti ini. Ini harus diambil supaya nanti tepungan selanjutnya itu hasilnya tetap bisa maksimal. Kalau tidak, ini bisa jadi keras nanti kalau menempel di ayam. Yang untuk lebih baiknya memang harus disaring pakai ayaan gitu, ayaan tepung ya, yang tidak terlalu halus gitu. Atau sementara misalnya cukup begini biar mudah ya. Nah, sebisa mungkin kita ambil. Jangan lupa kalau usahakan lokasi kerja tetap dalam keadaan bersih. Nah, sekarang tinggal kematangan tertutup. Nah, setelah penggorengan, ya, setelah selesai proses goreng, minyak harus selalu disaring. Diamkan dulu beberapa saat supaya remah-remahnya turun, baru kemudian disaring pakai saringan tepung. Kalau tidak, hasil gorengan selanjutnya akan kurang bagus karena tepung-tepung yang ini akan gosong nantinya dan menempel ke penggorengan selanjutnya. Untuk contoh proses penumpukan yang kedua ini sama, pada proses penumpukan pertama sama ya, dibalur aja semuanya, balur rata. Cuman ini ayamnya memang sudah dikondisikan untuk dia nanti mengembang. Sekarang proses penumpukan yang kedua ya, masukkan, kumpulkan sama seperti proses pertama. Penumpukan kedua ini kita lebih tekan-tekan sedikit ya, karena ini nanti kita lebih menonjolkan sisi ukuran. Nah, seperti ini, terus timpa sama tepung, jadi ditekan kayak gini ya, jangan di ini biasa, jangan terlalu berat ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Tetap kita proses kagetin. Tekan-tekan sama tepung. Kalau untuk proses tepungan kedua ini harus banyak tepungnya. Hasilnya segini ya. Ya, untuk ukuran yang sama dengan yang pertama. Nah, ini yang proses gorengan kedua tadi ya, dengan teknik yang kedua. Nanti kita bandingkan. Dari hasil dua teknik penggorengan tadi, sekarang kita dapatkan
dua ukuran fried chicken yang berbeda. Coba perhatikan. Ini bagian dada yang digoreng dengan teknik pertama. Jadi ukurannya memang standar ya, standar. Tepungannya juga tidak terlalu. Yang ini tepungan kedua. Ya, dengan model yang cukup ditekan-tekan tadi menghasilkan ukuran fried chicken yang berbeda dengan bagian ayam yang sama. Nah, disitulah letak perbedaannya. Jadi terserah nanti untuk sobat Buldap mau menggoreng fried chicken dengan teknik seperti apa. Ada lagi teknik yang penepungan tidak perlu pakai ditekan-tekan, tidak perlu pakai digeduk ya, kalau bahasa Jawanya itu digeduk, menghasilkan ayam seperti ayam originalnya KFC. Jadi halus, cuman berbalur tepung sedikit gitu aja. Itu ada teknik penepungannya sendiri. Mungkin di lain kesempatan akan saya coba praktekkan.